Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mereview sebuah cuplikan video yang bertemakan penggunaan potasium sianida pada nelayan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Milatul Hanafiah dengan NIM 02, Silvi Eka Wulandari dengan NIM 23, ada saya sendiri Amiza Rizky Ramawati dengan NIM 38, ada Zainal Arifin dengan NIM 55, dan yang terakhir ada Novia Hilda Oktavia Manalu dengan NIM 95. Langsung saja, berikut merupakan cuplikan videonya. Identifikasi permasalahan yang terdapat pada cuplikan video sebelumnya dapat diketahui bahwa akibat dari penggunaan bahan kimia berupa potasium sianida ini menimbulkan permasalahan. Salah satunya adalah pendapatan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga ikut berkurang, sehingga berpengaruh juga terhadap kesejahteraan dan perekonomian nasional. Dalam hal ini dapat menambah kerawanan sosial karena lahan mata pencarian nelayan menjadi hilang, dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, daerah yang perairannya subur menjadi kritis dan pemulihannya memerlukan waktu yang lama dan juga memerlukan biaya yang mahal. Untuk solusi dari permasalahan tersebut akan dijelaskan oleh rekan kami dalam slide selanjutnya. Terima kasih. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka ada solusi untuk mencegah dari penggunaan potasium sianida yang sering dilakukan dan sudah marak dilakukan oleh nelayan, yaitu dengan mendata para pelaku usaha potasium sianida, karena dengan cara memperjualbelikan potasium sianida di seluruh wilayah Indonesia itu berarti kita dapat menguak beberapa fakta di lapang seberapa banyak potasium sianida yang akan digunakan. Jadi dengan pendataan ini akan mempermudah aparat yang berwenang untuk pengawasan dan sosialisasi mengenai penyalahgunaan bahan beracun potasium sianida untuk penangkapan ikan. Nah, ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, selain itu ada solusi untuk teknologi sederhana kepada para nelayan yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Solusi pada masalah penggunaan potasium sianida pada nelayan salah satunya yaitu mengajak nelayan untuk meninggalkan penangkapan ikan menggunakan potasium sianida dan beralih menggunakan alat penangkap ikan yang lebih ramah dan lebih baik seperti jaring, dengan pendekatan kampanye pemberian informasi mengenai bahaya penggunaan potasium sianida dengan menggunakan media komunikasi visual seperti poster. Hal ini juga telah dilakukan oleh Terangi atau Yayasan Terumbu Karang Indonesia, di mana yayasan tersebut memberikan kampanye terhadap nelayan di Kepulauan Seribu mengenai bahaya penggunaan potasium sianida untuk menangkap ikan ornamental yang berdampak pada terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan ornamental. Hal ini telah dijelaskan pada jurnal yang ditulis oleh Haryandi 2016 dengan judul Perancangan Media Kampanye Sosial dalam Kampanye Sosial Penyelamatan Terumbu Karang di Kepulauan Seribu. Selanjutnya, peran pemerintah. Peran pemerintah di sini yaitu penegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan potasium sianida dalam penangkapan ikan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu
dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Apabila diketahui dan didapatkan cukup bukti terdapat oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan cara merusak, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebanyak 2 miliar. Yang kedua, pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 tahun 2009 mengenai dampak dari penangkapan ikan dengan menggunakan potasium. Selanjutnya yaitu peran masyarakat. Yang pertama, mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan lingkungan di daerah masing-masing yang bertujuan agar tidak ada destructive fishing dan illegal fishing di Laut Indonesia. Yang kedua, melaporkan adanya dugaan destructive fishing kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum. Hal ini bertujuan agar segera ditindaklanjuti ke ranah hukum. Yang ketiga, menerapkan aktivitas perlindungan sumber daya laut. Yang keempat, menerapkan aktivitas pelestarian sumber daya laut. Selanjutnya, peran perguruan tinggi. Nah, jadi perguruan tinggi ini berperan sebagai komunikator untuk memberikan informasi. Nah, yang dilakukan ini dengan memberikan informasi kepada nelayan terkait dengan pendidikan, wawasan untuk melakukan penangkapan ikan tanpa menggunakan sianida dan menjaga keanekaragaman hayati lainnya. Nah, yang kedua ini menciptakan inovasi teknologi baru untuk penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Nah, seperti inovasi pembuatan jaringan grounded dan metode rumpun pour type ini yang merupakan alat untuk pengumpulan ikan dengan menggunakan frekuensi suara atau alat pemanggil ikan yang diciptakan oleh Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya, peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Nah, jadi sebagai fasilitator. Nah, di mana SLM ini akan menyediakan setiap kebutuhan yang diperlukan nelayan dalam aktivitas pemberdayaan, sarana dan prasarana pendampingan. Nah, serta LSM ini juga akan memfasilitasi edukasi kepada nelayan. Nah, yang kedua sebagai mitra. Nah, artinya LSM ini digandeng menjadi mitra dari nelayan. LSM akan memprakarsai aktivitas untuk pemberdayaan komunitas lokal untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan sianida potasium. Nah, yang ketiga sebagai advokat. Nah, artinya LSM itu juga akan melakukan pendampingan dari suatu komunitas lokal yang mana LSM akan memantau nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dengan baik dan benar serta tidak menggunakan bahan kimia. Nah, selanjutnya ini sebagai motivator. Nah, LSM juga akan memberikan dukungan ajakan terhadap nelayan untuk memotivasi nelayan supaya lebih baik dalam melakukan penangkapan ikan di perairan lautan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.